Halo semuanya, kali ini kelompok kami akan membahas mengenai analisis data penjualan produk helm NHK di bulan Januari tahun 2024 kemarin. Nah, sebelumnya aku bakal bahas dulu nih, NHK itu brand apa sih? NHK adalah salah satu brand helm terkenal dan juga ternama di Indonesia. Produk helm NHK sudah banyak digunakan di berbagai kejuaraan seperti MotoGP, Moto2, dan juga Moto3. Dari situ, NHK sudah membuktikan bahwa kualitas helmnya itu memiliki standar keamanan yang tinggi. NHK juga memasuk berbagai jenis helm kepada berbagai pengecer. Data yang kami miliki kali ini merupakan data total penjualan pada bulan Januari yang dibagi per minggu. Data ini akan kami gunakan untuk dianalisis mengenai keputusan bisnisnya dan juga pola penjualannya. Jadi langsung aja kita mulai. Data penjualan sendiri yang kami dapatkan dapat dibagi menjadi 5 periode mingguan. Dari 1 hingga 6 Januari untuk periode pertama, lalu ada 8 hingga 13 Januari untuk periode kedua, lalu 15 hingga 20 Januari untuk periode ketiga, 22 hingga 20 Januari untuk periode keempat, lalu ada yang terakhir pada periode kelima yang berisi hanya 2 hari, yaitu 29 hingga 30 Januari. Perlu diketahui dikarenakan periode kelima sendiri hanya memiliki 2 hari, kami menganggap data tersebut sebagai data outlier karena memiliki perbandingan nilai yang terlalu besar dengan data-data sebelumnya. Pertama-tama, hitung ukuran deskriptif, rata-rata, median, modus, jangkauan, dan deviasi standar. Hasilnya menunjukkan rata-rata tertinggi di minggu pertama dan minggu keempat, yang dimana minggu pertama itu memiliki nilai 714,3 dan minggu keempat memiliki nilai 707,8. Minggu ketiga memiliki total penjualan terbesar, tapi karena pelanggan lebih banyak, rata-ratanya sekitar 617,9. Minggu 5 rata-ratanya rendah, yang bernilai 332,1 karena hanya mencakup 2 hari. Secara umum, mayoritas minggu tidak memiliki modus karena tidak ada jumlah penjualan yang berulang-ulang. Selanjutnya kita buat grafik perbandingan antar minggu. Misalnya, grafik batang total penjualan per minggu. Grafik ini memperlihatkan minggu ketiga dan keempat jauh di atas minggu lainnya. Sedangkan, minggu kelima sangat rendah sekali. Visualisasi seperti ini membantu kita melihat tren dengan sangat cepat. Setelah melihat dari grafiknya, kita akan masuk ke hasil dan juga pembahasannya. Kita bisa lihat bahwa NHK mengalami fluktuasi penjualan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari penjualan di minggu pertama dan kedua yang awalnya cukup rendah dan kemudian meningkat pesat di minggu ketiga dan juga keempat. Selanjutnya, adanya variabilitas data yang cukup tinggi juga dapat dilihat dari standar deviasinya yang cukup besar. Kemudian yang terakhir, adanya ketergantungan pada pelanggan yang berada di posisi 5 teratas yang berkontribusi besar dalam sepertiga dari tingkat penjualan. Apa arti temuan ini untuk NHK? Minggu penjualan tinggi kemungkinan karena lebih banyak agen toko melakukan pemesanan besar. Ini berarti NHK harus pastikan stok helm mencukupi untuk periode seperti itu. Minggu penjualan rendah jelas dipengaruhi jumlah hari operasional yang lebih sedikit, bukan karena permintaan turun drastis. Dari hasil ini, karena perbedaannya tidak signifikan, kita harus hati-hati menyimpulkan tren. Misalnya, belum jelas harus disimpulkan bahwa minggu 3 selalu lebih baik dibandingkan minggu 5. Data perlu dilihat bersama faktor operasional. Berdasarkan temuan, beberapa tindakan yang dapat diambil. Yang pertama, rencanakan restock helm lebih banyak saat menjelang minggu-minggu yang berpeluang agar dapatkan keuntungan yang lebih. Terus bisa mengoptimalkan pada jadwal pengiriman, serta mengingat pada minggu pendek yang dapat konsolidasi pengiriman untuk efisiensi. Terus yang ketiga, perhatikan untuk pelanggan besar agar dapat memastikan hubungan tetap terjaga baik. Dan yang terakhir, gunakan hasil statistik ini saat membuat laporan, semisal visualisasi dan poin seperti ringkasan supaya manajemen menjadi lebih baik dan mudah dipahami. Nah, itulah hasil analisis penjualan NHK yang kami dapatkan pada bulan Januari 2024. Hari ini kita telah belajar cara kerja statistik deskriptif dan bagaimana cara menguji data statistik tersebut untuk membantu memahami lebih dalam mengenai perusahaan dan cara mengambil keputusan bisnis yang lebih baik.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.